La da da la 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 da da da. When I popped off, then your Pada girl aplikasi gave me Corel just a Draw. little bit of Oke, love. sebelum masuk ke materi, kita bahas dulu vektor itu apa sih? Vektor itu merupakan sebuah logo yang menandakan sebuah brand, seperti brand produk atau brand-brand perusahaan lainnya. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa subscribe dulu channel aku supaya kalian mendapatkan materi baru dariku ya. Oke, sekarang masuk aja ke materinya. Pertama-tama kita harus membuat bentukan bulat dulu ya. Nah, kita buatnya di sini. Ini tuh namanya ada ellipse tool. Jadi kalau misalkan mau langsung, kita bisa langsung aja klik F7 ya, gengs. Oke, langsung aja klik bentukan bulatnya itu ada di sebelah kiri untuk toolsnya. Nama toolsnya adalah ellipse tools. Kalau untuk di keyboardnya kita bisa langsung aja klik F7 ya. Oke, kita klik dulu. Nah, untuk mengatur ukurannya, kita bisa mencari di sini di object size namanya. Ini untuk bagian diameternya itu ke arah horizontal. Ini kita tulis aja di 35 cm. Kemudian ini untuk ukuran pada vertikalnya itu ke atas ada di 35 cm juga ya. Nah, oke. Setelah sudah seperti ini, kita ganti dulu warnanya ke warna putih. Itu bisa kita lihat di sini ya, diklik 2 kali. Nah, kita bisa langsung cari aja warna putih, lalu kita tekan OK. Lalu kemudian dari sini kita klik kanan untuk mengcopy bagian bulatnya ini. Kita copy. Lalu untuk mengcopy, lalu kita lakukan paste ya. Kita Ctrl V ya pada keyboard. Nah, sudah seperti ini, Ctrl V. Nah, setelah mengcopy objek ini, kemudian kita ganti ukurannya menjadi 23 cm. Jadi harus lebih kecil dari ukuran sebelumnya ya. 23. Nah, setelah kita sudah selesai membuat lingkaran yang lebih kecil dari lingkaran sebelumnya, kemudian saya akan membuat 3/4 dari seluruh lingkaran ini untuk dijadikan sebagai acuan membuat teks sebagai arahan lingkaran ini. Itu dengan cara kita klik dulu ini ya. Kemudian lalu kita klik ellipse. Atau bisa juga kita klik F7 untuk mengaktifkan tombol yang ada di sebelah sini ya. Lalu kita pilih ARC, itu ada di sini. Lalu kita klik ARC ini ya. Kita klik. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Kemudian kita pindahkan ke sini ya, ke arah sini. Kita pindahkan dulu. Lalu kita perbesar. Nah, seperti ini kita perbesar. Kita pindahkan ke arah center. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita atur-atur aja si garisnya. Kayak tadi ya, kita atur. Misalkan ingin lebih besar, itu ada di 25 cm ya. Nah, udah kayak gini. Kemudian kita ingin si garisnya ini ada di bawah gitu ya. Jadi supaya mengatur teksnya. Nah, kita coba dulu. Kita klik dulu garis ini. Lalu kita klik ini ya, shape tool atau curve object. Kita klik. Lalu kita bisa atur-aturnya seperti ini ya. Nah, kayak gini. Nah, udah seperti ini. Lalu kita ulangi lagi ya, gengs. Kita klik dulu yang ini, pick up tool. Kemudian kita klik lagi F7 yang tadi, atau ellipse tool. Lalu kita pilih ARC-nya. Nah, kemudian kita kayak tadi sesuaikan. Kita perbesar dulu. Lalu kita ganti ukurannya jadi 25. Lalu kita simpan di tengah-tengah di center. Lalu kita pilih yang tadi ya, pick tool. Lalu kita pilih shape tool. Lalu kita atur dulu. Nah, kayak gini ya, gengs ya. Nah, setelah kita berhasil membuat garis elips sebagai pembatas dari teks, kemudian kita harus
mewarnai garis tersebut. Jadi tujuannya adalah sebagai pembeda warna antara warna garis shape lingkaran dan warna garis elips gitu ya. Kita klik dulu garisan elips ini ke sini ya. Kita klik 2 kali, kemudian kita pilih bagian color ini jadi warnanya merah. Nah, kayak gini. Ini juga sama yang bawah juga. Kita ganti jadi warnanya merah. Oke. Nah, setelah ini lalu kita akan buat teks ya. Ini teksnya kita klik di sini. Namanya adalah text tool, bisa juga kita klik F8. Lalu kita ganti dulu ukurannya supaya kelihatan. Kita ganti jadi di 150 ya. Atau kalau misalkan kebesaran kita ganti lagi di 120. Nah, kemudian kita tulis aja ini misalnya. Ini langsung kita tulis aja misalnya PT Global Innovation Resource ya. Setelah kita membuat teks PT Global Innovation Resource, kemudian kita klik pick up dulu. Nah, kemudian kita klik shift. Itu ditekan shift-nya. Kita klik ini, bagian dari lingkaran garis yang merah ini, kita klik. Kemudian kita arahin ke teks. Lalu kita pilih fit text to pad. Nah, kayak gini ya, gengs ya. Nah, semisalnya ini ada tulisan yang kena gitu ya. Kita tinggal atur-atur aja di sini, misalkan jadi 100 ya ukurannya. Masih kurang nih, misalkan kita ganti lagi jadi 90. Nah, ini kan udah ngepas nih, kayak gitu ya. Nah, kemudian sama yang bawah juga kayak gitu ya. Kita tulis dulu ini pemisahan aja. Lalu kita pilih yang 90. Misalkan ini Tangerang ya. Nah, setelah kayak gini, kemudian kita klik lagi pick up toolnya. Lalu kita tekan shift, lalu kita arahin ke sini, ke garisnya. Lalu kita arahin lagi ke teks, klik fit text to pad. Nah, kayak gini. Kalau misalkan kebesaran gini, kita ganti lagi ukurannya yang tadi, misalkan ke 80. Nah, seperti ini. Kemudian pengen tulisannya ini bisa balik gitu ya. Jadi misalkan ini kan kebalik, pengen kata Tangerang ini di atas gitu ya. Caranya itu ada di sebelah sini ya, gengs. Namanya mirror text vertically. Nah, kayak gini. Yang sebelahnya adalah mirror text horizontally. Nah, udah kayak gini, kita arahin ke bawah. Nah, kayak gitu ya, gengs. Lalu kita klik sini. Jadi ya, gengs. Kemudian kita di sini mau menghapus bagian garis pembatas atau garis merah yang tadi kita buat ya. Bagaimana caranya? Lalu caranya kita coba klik yang garis merah ini, kita klik, lalu kita arahin ke sini, shape tool atau F10, lalu kita perbesar, lalu kita klik lagi yang garisnya itu, kemudian delete. Sama juga ya kayak tadi ya, ini juga sama, kita klik dulu yang bagian merahnya itu, lalu kita arahin ke shape tool, kemudian kita perbesar, lalu kita klik, lalu delete. Nah, kayak gitu ya, gengs ya. Kayak gitu. Nah, setelah kita selesai menghapus garis batas warna merah yang tadi, kemudian kita akan membuat tulisan yang ada di tengah ini ya, yaitu GIR. Lalu kita ganti fontnya jadi Algerian. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita arahin ke tengah-tengah center garis ini. Nah, kayak gini. Oke, setelah selesai kita akan membuat shape bintang ya, gengs. Gimana caranya? Ini dia, kita klik polygon tool, lalu di sini ada bentukan segitiga yang kecil, kita klik aja. Terus di sini ada tulisan star ya. Lalu kita di sini kita bikin bintang. Kita perbesar, lalu kita tulis simpan di sini bintangnya. Kemudian kita gak usah pakai warnanya putih, kemudian kita copy lagi, lalu Ctrl V, paste. Kita simpan lagi ke sebelahnya kayak gini. Nah, udah kayak gini. Kemudian buat finishingnya kita langsung warnain ya, warnai vektor ini ya. Kita klik yang bagian shape lingkaran itu ya, kita klik. Nah, ini diwarnain aja langsung. Lalu ini juga sama, yang gearnya juga kita warnain. Kemudian sama yang bagian tulisannya juga kita ganti warna jadi warna putih.
Kemudian yang bawahnya juga sama warna putih juga ya. Taran, sudah jadi. Ini adalah vektor, cara membuat vektor atau logo pada CorelDRAW. Sekian dan terima kasih. See you next time. Bye bye.